Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi pada hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan keagamaan Katolik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat ya. Sebelumnya kita awali dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah aktivitas belajar kami, semoga kami dapat memahaminya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, pada hari ini kita memasuki bab 3 tentang peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Namun pada hari ini kita akan mendalami tema peran keluarga bagi perkembanganku. Yang kita dalami yaitu pengalaman hidup dan berkembang dalam keluarga, pandangan gereja tentang peran keluarga bagi perkembangan diri, dan nantinya teman-teman juga akan membuat refleksi. Baik, kita akan memasuki materi kita yang pertama. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, segala pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang. Pembentukan itu terjadi dalam relasi antar anggota keluarga. Di sini keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Relasi antar anak dengan orang tua. Nah, di sini relasi teman-teman dengan ayah maupun ibu. Lalu relasi antar orang tua. Relasi antara ayah dan ibu. Kemudian relasi antar anggota keluarga lain. Keluarga lain ini bisa termasuk om, tante, pakde, bude, saudara-saudara maupun sepupu yang lainnya. Kemudian, relasi antar keluarga dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini bisa mencakup lingkungan gereja, tetangga, maupun masyarakat sekitarnya. Kemudian, keluarga ideal. Menurut teman-teman, ideal itu apa sih? Ideal itu pasti hal yang diharapkan semua orang, hal yang menyenangkan, bukan? Nah, di sini keluarga ideal yaitu keluarga yang mampu menjadi surga. Surga itu kan kelihatan indah, terdapat sukacita, kelihatannya hal-hal yang baik. Nah, di sini keluarga juga diharapkan seperti itu. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya perhatian, lalu kebahagiaan akan menciptakan rasa tersebut. Lalu memberikan pengaruh yang baik. Tentunya orang tua juga mengajarkan, memberi contoh dan menasihati teman-teman dengan baik. Lalu juga memberikan perlindungan. Di sini teman-teman sejak kecil hingga remaja ini pasti sudah merasa terlindungi karena selalu dijaga oleh orang tua kalian. Kemudian keluarga juga sebagai tempat belajar. Dari kecil teman-teman sudah diajarkan untuk berjalan, makan, untuk membaca, menulis, dan tentunya juga diajarkan tentang iman Katolik. Lalu mengasihi dan melayani. Keluarga yang bahagia pasti adanya kasih sayang antar anggota keluarga. Kemudian keluarga juga sebagai tempat untuk mengembangkan diri dan iman. Seperti yang saya katakan tadi ya, teman-teman sudah tumbuh remaja, sudah tidak lagi anak-anak, dan juga harus mengembangkan imannya. Kemudian keluarga yang diidamkan, seperti film contohnya itu Keluarga Cemara. Nah, di sini teman-teman sudah pernah belum menonton film ini? Kalau belum, silakan ditonton ya, karena film ini tuh sangat bagus.
ceritanya itu bagus. Di sini panggilannya emak, abah, sama 2 orang anak. Sedikit cerita, mereka itu keluarga yang kaya, namun pada suatu hari mereka jatuh miskin. Nah, si istrinya ini dengan setia menemani suaminya sebagai kepala rumah tangga. Sang ayah ini juga tetap berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Pokoknya ini sangat bagus dan mungkin teman-teman juga memiliki pengalaman di dalam keluarga kalian. Nanti kalian bisa sharingkan ya. Peran keluarga bagiku. Keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembanganku. Contoh peran keluarga bagi perkembanganku. Misalnya bermain bersama keluarga, saling memberikan kebahagiaan, kasih sayang, lalu bekerja sama, gotong royong membersihkan rumah. Kemudian orang tua juga mengajarkan kepada teman-teman, saat teman-teman pergi juga mencium tangan orang tua. Kemudian teman-teman juga bisa berlibur, pergi refreshing bersama keluarga. Peran keluarga bagi perkembangan diri menurut ajaran gereja. Gereja memandang penting peranan keluarga sebagai wadah pembinaan anak-anak. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1666, keluarga menjadi tempat anak-anak menerima pewartaan pertama mengenai iman, 1 persekutuan rahmat dan doa, 1 sekolah untuk membina kebajikan manusia dan cinta kasih Kristiani. Nah, di sini keluarga memang menjadi tempat pertama dari teman-teman masih kecil hingga sudah remaja, karena melalui orang tua, merekalah yang mengajarkan teman-teman bagaimana caranya bertumbuh dalam iman seperti itu. Kemudian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 18-20. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di sini setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing ya teman-teman, dari ayah, ibu, maupun teman-teman sendiri. Yang pastinya peran yang utama di dalam keluarga harus memberikan kasih sayang. Kemudian dari kitab Amsal, bab 1 ayat 8, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kemudian bab 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang mempernakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau sudah tua. Nah, di sini teman-teman diharapkan untuk mendengarkan setiap didikan orang tua, karena orang tua itu pasti mengajar hal-hal yang baik. Ketika orang tua teman-teman sudah mulai tua dan teman-teman sudah beranjak dewasa, diharapkan kalian juga ganti merawat orang tua kalian meskipun sudah tua. Ya, itu menjadi tugas teman-teman ya. Nah, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, semoga teman-teman semakin memahami dan mengerti peran keluarga bagi perkembangan teman-teman. Karena tanpa keluarga, teman-teman mungkin juga sulit untuk berkembang jika tanpa ada orang tua. Nanti teman-teman diminta untuk sharing pengalaman di dalam keluarga, lalu juga menuliskan refleksi. Kemudian kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam belajar kami. Semoga apa yang kami dapatkan dapat berguna untuk kedepannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.